Halo, Ya, halo Ibu, masuk. sebentar. Ini saya tadi cari-cari, habis buka kok nggak ketemu mana. Suaranya sih ada. Sebentar saya tutup dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oh iya Ibu, sepertinya sinyal Ibu ya. Ya, sebentar. Mama lagi ngapain, Mama? Nggak ketemu, saya cari-cari mana lagi. Shopee doang. Tunggu, tutup sini dulu. Udah, ya. Udah keluar berarti ya. Udah. Sana lah, sana. Oke, ini baru. Halo? Ya, masuk Ibu. Tadi ada tampilan pemuatan starter, bisa dilihatkan lagi. Ya, Nah, sudah. nih, ya, kan nih Balbrod ini ganti aja dengan MRS Broad Ya, dengan pH optimum ya, ya. sesuai dengan apa karakterisasi dari isolat dari stok ke MRS Broad. Nah, kemudian dari MRS Broad di 10 mili. Tunggu. Ini nomor 2 isolat dari kultur KS ke MRS Broad. Ini kultur kerja. Nah, Ya. ketiga ini kalau sudah dalam bentuk kerja nih nggak perlu lagi nih ketiga ini, langsung aja ke starter nih, pemetaan starter. Oke. Iya. Boleh langsung nih. Ya, dari kultur kerja itu sudah dalam MRS Broad, langsung aja ke susu skim. Sebaiknya tepung susu skim 16%. Berarti 16 gram dalam 100 ml. Itu disterilkan. Sterilisasi susu nggak boleh lama-lama. Berapa menit Ibu? Iya. Kenapa? Untuk sterilisasinya kira-kira berapa menit yang diperlukan? Tetap 120, ininya 121, tapi mungkin sekitar berapa ya? 10 menit aja cukup kali. Oke. Tapi habis itu cepat-cepat dikeluarkan dari otoprak, jangan lama-lama. Siap. Nah, nanti dari kultur kerja yang 10 cc tadi langsung aja dituangkan ke dalam 100 cc tepung susu skim steril. Itu dianggap sebagai starter. Nah, terus kalau untuk fermentasi kemarin laktosanya positif ya. Boleh nanti Anda coba juga selain susu sapi. Enggak kepengen coba susu kedelai? Oke, susu kedelai. Iya. Tapi mesti bikin susunya dulu. Iya. Terserah sih. Terserah Anda. Ya, yang penting kan dalam hal ini Anda mencoba kemampuan starter dalam fermentasi kan tujuan utamanya. Iya. Namun di fermentasi ini Bu ada uji kadar protein Bu. Tetap kita lakukan atau bagaimana? Sebenarnya sih ya analisis produk kadar protein dari produk fermentasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kadar protein dari bahan baku. Kalau menurut saya untuk Anda nggak belajar dalam hal ini, nggak ada analisis produk, jadi cukup ini aja kadar asam laktat sama viskositas. Oke. Iya. Hasil fermentasi yang dianalisis adalah kadar asam laktat dan viskositas atau kekentalannya. Coba biji. Untuk viskositas di prosedur ada ya? Kayaknya ada nggak di prosedur? Tidak ada Ibu. Analisis? Tidak ada. Iya.
Ya, di Nanti akan. penuntun mikrobiologi punya nggak? Oh iya. Ada dulu fermentasi. Oh, biologi umum ya, Bu? Kenapa? Yang mikrobiologi umum. Iya, Rekomendasi. iya, di situ kan ada bab fermentasi, di situ ada proses pembuatan yogurt juga di situ. Kalau perlakuan Anda menggunakan ada ulangan ya, Ulangan. Kita ada 2 sampel. ulangannya coba ulangan 3. Oke, ulangan 3. Ya. Kalau mau ringkas, karena Anda juga mau praktikum biokonversi juga, Anda boleh kerjakan hanya susu sapi sama susu skim. Kalau susu kedelai kan mesti bikin tepungnya dulu ya, lumayan ribet. Jadi Anda coba perlakuan susu segar sama susu skim untuk fermentasi. Kalau untuk starter hanya susu skim. Ya. Berarti Anda membuat starternya 2 ya? Iya, kemarin ada yang nanas. Ada dua isolat kan? Iya, 2 sendok Ada nanas 2 dan- isolat. Ya, starternya 2. Nah, nanti Anda berarti mempersiapkan 3 elemer susu untuk isolat 1 dan 3 elemer juga susu untuk isolat 2. Susu sapi, lalu 3 elemer juga susu skim, berarti semua jumlah perlakuan ada berapa itu? 3 kali 4 ada 12. Jenis isolat 2, jenis susu 2, ulangan 3, 2 kali 2 kali 3. Berarti jumlah sampel 12. Begini, tahap pertama Anda buat starter, isolat A di elemer. Gunakan elemer apa ya? Yang kalau 100 cc nanti dia pakai elemer yang 250 ya, gunakan elemer yang 250. Terus tepung susu skimnya berarti Anda buat 2. Susu sterilnya Anda buat 2. 1 untuk isolat B. Nah, susu sapi segar ini di lab itu ada botol ruk ya namanya, bukan elemer. Botol untuk fermentasi. Tutupnya biru. Nah, untuk membuat yogurt atau fermentasi susu, Anda siapkan berarti 6 kali 250 cc susu sapi di dalam botol dan juga 6 250 cc tepung susu skim di dalam botol. Jadi masing-masing isinya 250 cc. Untuk susu skim konsentrasinya gunakan 16%. Berarti kalau untuk 250 cc berarti berapa gram? 16, 32, berarti 40 gram. Ya. Ya, Bu. 40 gram larutkan dalam 250 cc. Kalau ada 6 berarti butuh berapa gram? 200. 6 kali 40. 240. 240. Ya. Ya. Berarti siapkan. Nah, susu skim yang bagus itu ada laktonal. Nanti saya kirim. Laktonal itu 1 kemasan 300 gram. Berarti Anda 1 kemasan cukup. Beli online aja.
tepung susu skimnya. Jangan lupa nanti botnya dikumpulkan ya. Iya, iya. Nah, ya. Untuk kalau susu sapi segar sih Anda tinggal takar aja 250 cc. 250 cc. Kalau mau tepung untuk susu skim ini berarti Anda boleh larutkan menggunakan air minum atau Aquades. Saran saya sih sebaiknya menggunakan aqua, jangan Aquades. Kalau untuk fermentasi. Nah, Anda timbang 40 gram tepung susu skim, taruh di beker gelas. Ya, lalu tuangkan sedikit demi sedikit air minum sampai 250 cc. Jadi sampai dia larut. Nah, setelah larut, Anda aduk-aduk, baru tuang ke botol. Ingat, botol yang digunakan sebelumnya sudah disterilkan. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara untuk fermentasi ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam botol, tahap berikutnya adalah nanti ada, kalau kita punya alat homogenizer, sebaiknya homogenisasi. Bila tidak, pada saat Anda mengaduk tadi, itu benar-benar tercampur rata. Setelah masuk ke dalam botol, berikutnya adalah pasteurisasi, bukan sterilisasi. Pasteurisasi pada suhu 85 selama 30 menit dalam water bath. Kalau ulangannya 3 kebanyakan, 2 juga boleh ya. Terserah Anda nanti ngatur. Kalau ulangnya kebanyakan 3, 2 juga boleh. Iya, Ibu. Nah, iya, botol untuk fermentasi, namanya botol lock ya. Ada botol fermentasi. Nah, itu dipasteurisasi selama 30 menit ya, suhu 85. Berarti nyalakan dulu water bath, setelah suhunya 85 baru masukin susu dalam botol tadi. Botol yang berisi susu tadi. Nah, setelah itu dikeluarkan, tunggu dingin sampai hangat-hangat kuku, baru inokulasi dengan starter 2%. Kalau Anda menggunakan 250, berarti berapa cc kalau 2%? 5 cc. Ya. Boleh 2-3% ya, 2-3% starter ke dalam fermentasi. Nah, setelah itu diinkubasi. Mungkin inkubasinya tidak usah, kalau kemampuan asamnya cepat, 12 jam cukup. Tapi kalau kemampuan dia menghasilkan asam lama, 24 jam. Fase lock-nya sampai di berapa jam? Iya, Ibu. Iya. Nah, coba lihat fase lock-nya. Akhir fase lock-nya itu berapa, di jam apa? Pada jam berapa? Ya, baik, Ibu. Iya. Ya, berarti bikin kurva pertumbuhan dulu. Untuk susu sapi itu total solidnya kepadatannya cuma 12%. Jadi sebaiknya ditambahkan 4% tepung susu skim. Berarti jika membuat 250 cc susu sapi, Anda tambahkan 4% susu skim. Berarti berapa itu? Sepuluh gram ya? 225 kali 4. Ya, Yes. berarti setiap Iya, 250 ya. Caranya Anda timbang 10 gram tepung susu skim di dalam beker gelas. Nah, lalu Anda tuangkan 250 cc susu sapi dikit-dikit sambil diaduk rata. Dan ingat, untuk fermentasi ini semua alat yang digunakan disterilkan dulu untuk menghindari kontaminasi. Karena kalau udah kontam nanti fermentasinya gagal. Berarti beker gelas, pipet, gelas ukur, botol, semua alat yang digunakan sterilkan dulu. Nah, tadi kalau semula ulangannya 3,
Berarti Anda butuh susu skim berapa berarti? Untuk satu sampel, kalau fermentasi tadi 40 kali 6, 24. Nah, lalu kalau untuk susu sapi, satu sampelnya 10 kali 6, berarti 60 gram. Berarti kalau Anda beli satu kemasan 300 gram, itu berarti pas ya? Iya. Di sini hujan deras. Iya Ibu. Sama juga di Depok. Ya. Nah, kenapa? Ya, susu skim tuh yang laksana itu 300 gram. Jadi pas cukup. Susu skim Laktona. Iya, laksana. Itu bagus susu skimnya. Ada di Shopee. Iya, 35.300 gram, Bu. Ya. 300 gram itu sekitar 36.000 harganya. Dari 36 Ribuan. Ya. Iya. Nah, diingat ya, lama fermentasi Anda bikin dulu berupa pertemuan kemarin untuk mengetahui akibat seloknya. Dan untuk menghentikan fermentasi dari inkubator, taruh lagi di kulkas. Lalu keluarkan satu-satu untuk analisis. Dan suhu inkubasi tergantung dari suhu optimum dari isolat. Ya, 37. 37. Ada yang dua-duanya 37? Iya, 37. 37 derajat. Oke. Jadi cukup yang Anda ukur hanya standar kualitas yogurt aja. Jadi cukup asam laktat sama viskositas. Di lab ada viskositometer. Dan nanti belajar sama Mas Adi cara makainya. Iya. Baik. Kenapa untuk fermentasi itu saya suruh 250 cc itu tergantung dari kebutuhan analisis. Untuk viskometer saya tidak tahu ya berapa kebutuhan analisisnya ya. Tapi kalau dibikin 250 cc rasanya sih udah lebih cukup. Ya, perhitungan kalau kita membuat volume substrat itu, volume fermentasi yang digunakan bahan baku dalam fermentasi itu tergantung pada analisis yang kita lakukan. Analisis yang kita butuhkan itu butuh sampelnya berapa. Jadi jangan sampai pada saat analisis sampelnya kurang. Jadi ulang lagi fermentasi kan repot. Nah, jadi di awal diperhitungkan jumlah volume tergantung dari kebutuhan analisis. Itu prinsipnya. Untuk memperlakukan itu Bu, kayak menuang-nuangkan ke dalam gelas tadi, itu dilakukan di lab atau di luar lab Bu, di meja biasa? Boleh di meja itu aja, Meja boleh. Meja biasa. Alat steril itu Tapi ya? ingat, selama fermentasi tidak boleh banyak bicara, ya pakai masker, menghindari kontaminasi. Dan yang penting semua alat yang digunakan disterilkan dulu. Iya. Jadi wadahnya juga jangan lama-lama dibuka, jadi takut dari udara masuk ke dalam mikroba. Ya baik Bu. Untuk perhitungan jumlah bakteri Bu, PPC berarti dilihat ini. Oh, nggak perlu, nggak usah. Oke, ini nggak perlu. Kita analisis produk hanya asam laktat dan asam laktat dan viskositas aja. Ya. Dan untuk starter menggunakan tepung susu skim. Dan untuk iya. Dan untuk tadi sebentar. Untuk penghitungan jumlah tadi untuk starter belum diperhitungkan ya susu skimnya ya. Iya. Kebutuhannya.
Kan berarti kalau 2 butuh berapa tuh? 32 gram ya. Ya nanti kalau mau Anda ulangan kalau 2 juga boleh. Nggak apa-apa Anda 3. Anda bisa hitung-hitung ulang lagi kebutuhannya. Itu hanya 2 ulangan saja. Boleh, 2 ulangan boleh. Ini praktikum belum penelitian. Ke penelitian kan harus ada persyaratan jumlah ulangan. Yang penting Anda kan prosedur melaksanakan praktikumnya benar. Iya, berarti ya. Oke. Mungkin yang lain teman-teman ada pertanyaan dari Dani atau dari Enggak, titrasi aja. Titrasi menggunakan NaOH 0,1 N. Sama seperti kemarin waktu Anda tahap seleksi kan titrasi asam laktat. ini Bu ya? Bedanya mungkin jumlah sampelnya. Ini Jumlah ya? sampelnya, kalau saya nggak salah sih, Iya, ini. 1 ml sampel ditambah dengan 10 ml Aquades. Lalu cara selanjutnya tambahkan 3 tetes PP, lalu titrasi. Iya. Kalau di lab, Anda di lab coba aja minta sama Mas Adi tanyain penuntut mikrobiologi, Anda lihat di situ Iya. fermentasi bab fermentasi, situ ada fermentasi yogurt dan situ ada cara analisis asam laktat. Iya. Di sini sudah kemarin kita sudah melakukan Ibu yang dari tahap kemarin yang di Sebentar, ini ada yang ada rumus tadi coba, bentar. Iya ini Bu. Ini Apakah yang ini Bu? ya, jumlah sampelnya 1, ya kayaknya hampir sama deh. Ya, sampel 1 ml ditambah 10 ml Aquades. Ya, sama seperti ini. Iya. Iya. Ya, ini. Ya. Sama kok. Ya. Oke. Ya mungkin yang lain teman-teman dari Murni dan ada tambahan dan Pak Alvinda. Murni cukup dan ada tambahan dan halo dan ya, kalau tidak ada ya jadi minggu ini rencananya kita mau itu Bu mau menyelesaikan mikro industri mau menyelesaikan istilahnya. Jadi biar Kurva. Coba kirim kurvanya ke saya kalau udah jadi ya. Iya siap. Nanti kurva pertumbuhan. Satu yang perlu diingat, kalau fermentasi yang bisa mempengaruhi kualitas fermentasi, pertama kualitas dan jumlah starter, tingkat kebersihan, ya. Dan aktivitas artinya kalau untuk aktivitas starter setelah jadi starter jangan sebaiknya sih langsung digunakan, jangan disimpan di kulkas. Kalau udah jadi starter, jangan dibiarkan berhari-hari di kulkas, nanti dia akan kemampuannya akan berkurang. Oke, baik Bu. Oke. Ya, mungkin setelah ini kita langsung mau mempersiapkan alat bahan Ibu Oke. Nanti saya share alat bahannya ya. Ya, jadi biar insya Allah minggu besok atau enggak akhir minggu ini selesai. Iya, hasilnya. Ya. Mungkin itu saja Ibu kalau tidak ada dari kami. Terima kasih banyak. Baik. Ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Nanti kalau ada akan saya tanyakan kembali via WA Ibu ya. Ya, terima kasih. Wih. Oke. Ini berarti udah selesai. Udah. Berarti besok ke lab gak? Besok ke lab kayaknya. Ya. Jam 10. Oke. Dan. Gue mau nanya Dan. Kan tadi kan awalnya kan 3 ulangan ya Dan ya? Lu tadi rekam kan ya? Semua dari awal ya? Nah. Halo Mur, masuk kan Mur? Kenapa? Nah tadi kan kita kan awalnya mau 3 ulangan ya?
Iya. Nah, jadi 2 ulangan. Nah, untuk ini tuh perhitungannya tuh untuk membutuhkan starter itu gimana? Maksudnya untuk kebutuhan susu skim totalnya gitu. Coba yang gue tampilin. Kan kita kan nyiapin nih nanti ya. Yang kita butuhin, kita buat besok kita nyiapin alat tambahan nih. Kita buat MRS broth. Kita perhitungan alat tambahan buat besok ya. MRS broth. Butuh berapa di sini? Di pembuatan starter dulu kita fokusin. Siapkan MRS broth dengan pihak 10 mili MRS broth kali 4 aja ya buat 4. Kalau misalnya poin 3 nggak apa namanya nggak dipakai, berarti poin 1 nggak usah dibuat dong. Iya bener ya. Tapi tetap kan buat dulu ininya. Buat MRS broth dulu. Buat 2 doang berarti. Iya, kita buat 2 aja. Buat 4 dah. 4. Iya buat 4. Tadi 10 kali 4, 40 mili, 50 mili dibuat MRS broth besok. 50 mili, gue catat dulu nih. 10 mili. Kemudian inokulasi KS2 ke MRS broth. Berarti besok sekalian tanam kan? Buat tanam. Terus inokulasi isolat dari kultur ke MRS broth diinkubasi. Oke, aman. Nah, pertanyaan gue. Nah, berarti kan besok hari apa? Hari Rabu. Hari Kamisnya inokulasi 10% starter. Starter itu kan tadi kita pakai ini ya. Susu skim ya. Iya. Nah, tadi Ibu ngomong 16%, di sini 10%. Jadi butuh apa? Butuh apa tadi istilahnya? Susu skim 16 gram ya? Nah, 16 dari 250 kan? Terus? Dalam susu skim. Coba gue hitung dulu. Tadi butuh 250 ya? 250 kali 16 berapa? 250 kali 16. 4.000 bagi 100 ya 40 gram ya. Berarti di sini kita butuh 40 gram. Ada ulang. Tadi kita mau ulang 3 apa 2? 2 ulangan. 2. Berarti di sini 40 gram jadi 80 gram susu skim. Enggak, 8. Iya. 3 isolat. 160 gram. 160. Anjir, enak banget ya. Ini coba kita. Itu baru loh. Tadi ada satu lagi tuh yang Bu Neri hitung sebelumnya apa? Iya benar. Iya 40 gram. 10 gram itu apa tadi Dan? Ingat kan? Yang 10 gram yang tadi 4 kalau nggak salah deh. Itu beda lagi. Nah itu jangan lupa itu. Jadi harus di skim dulu. Oh, iya. Yap. Susu sapi itu tadi kekentalannya cuma 12%, makanya ditambahin susu skim. Nah itu. Susu skim itu apa sih, creamy ya? Creamy gitu ya? Enggak, susu skim itu susu yang kalau setahu gue ya, yang susu yang punya nilai protein tinggi tapi lemaknya rendah, setahu gue. Skim. Iya. Low fat tapi. Iya, beda rasanya. Ya Dan. Nah, oke. Nah, berarti gini, berarti ini kan berarti 40. Di sini kan 16%, berarti butuh 40 gram starter itu susu skim.
40 gram, satu sampel dibuat duplo, 40 kali 2, 80. 80 dikali 2, 160 gram susu skim untuk pembuatan starter ya. Nah, terus ke dalam substrat fermentasi yang sesuai. Berarti 250 kali 2, 500. 500 dikali 2, 1 liter susu sapi. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak sih? Hitungan gue kayak gitu. Banyak nggak Berarti sih? airnya juga steril. Oh, enggak, Deng, nanti kan disterilin sama susu. Anjir. Banyak banget. Oke ya. Oke, udah sampai tahap ini, starter aman nih. Starter dibuat dalam fermentor kecil. Itu diapain ya? Tadi masuk ke dalam alat mana ya? Fermentor kecil ya? Iya, tadi Yang ada kan botol apa tuh? Tadi lupa gue. botol loop. Ya itu. Ini nyatetnya botol loop. Nah, udah dong. Nah, gue nyatetnya tadi itu masuk 6 kali 250 ml itu apa ya, Dan? Apa? 6 kali 250? Oh, tadi 6 itu kan awalnya kan mau 3 kali ulangan ya? Maksudnya Iya, nah, karena iya. ini 4 ulangan jadi 4 doang. 4 kali 250 1 liter. Bener nggak? Iya, iya, gue ngerti, gue ngerti. Gue takut perhitungan gue keliru juga. Nah, masuk dong. Ini berarti udah starter nih ya. Kita masuk misalkan kita asumsi ini udah selesai. Jadi kita udah buat 160 gram susu skim ke dalam 1 liter susu sapi kita fermentasi deh tuh di situ ya. Bener gak sih? Bener gak sih? Di sini Dan. Halo? Nah, ini kan inokulasi 10%, 16% nih. Bener ya? Nah, yang jadi pertanyaan gue ini buat apa ya? Ini campurnya kapan ya? Apaan yang mana? Hasil yang ini dicampur kapan ya? Itu jarang gue hafal buat yogurt sih ya. Ini kan hmm, ya. Starter yang di atas. Jadinya. Iya. Nah, iya pertanyaan gue tuh dituangin kapan ini? Apa sih? Ini, yang ini. Berapa mili ya tadi ya? Apa yang berapa mili? Iya, jadi kan pertanyaan gue kan misalnya kita udah buat nih, kita udah buat ini, kelompok ini kita udah buat, kita udah numbuhin bakterinya. Terus kita udah buat ini juga dalam, tadi kita ngomongin 160 gram susu skim dalam 1 liter susu sapi. Nah, jadi ini kombinasi mix antara ini sama ini tuh kapan gitu? Tadi. Ketika diaduk-aduk kah pas pergi fermentor? Tadi lu nangkepnya gitu ya, Dan? Tadi si susunya kan dimasukin apa tuh namanya? Yang dipanasin dulu nggak sih ini? Iya, Habis dimasukin penangas 85 derajat. Apa yang 121 derajat? 121 mah itu autoclave. Tadi Ya, gue bingung dah. kamu tapi tahu gue yang dimasukin autoclave itu yang cuma 10 menit. Yang mana? Namanya Tadi ibu bilang tuh di awal
kalau misalkan mau sterilin susu jangan lama, nanti susunya rusak. Nah, terus ibunya bilang 10 menit, di 121 langsung cepet-cepet dikeluarin dari auto. 21 ya, kalau pernah tahu gue tadi ibu nggak nyebut dah suhunya berapa. Yang penting 45. 45. Udah itu mah anget-anget kuku. Jadi campur starter itu kapan ya? Campur ini ya? Aku langsung bingung juga tadi yang ini antara kombinasi ini sama ini gitu. Apa di sini ya? Siapkan substrat fermentasi. Misalkan udah nih selesai nih kan udah nih. Medium and agar tuang. Lu udah kebayang belum? Pada benar. Bentar. Gua agak sedikit ini ya. Iya. Iya, iya. Hmm. Oh. Hmm. Iya. Berarti Ada itu ya. campurinnya tadi pas sebelum dimasukin penaas tadi lu ngomong dicampurin starternya. Kalau gitu bukannya mati bakterinya. Tadi gue nyatet 85. Enggak, gue nyatet suhu 85. Iya, maksudnya Lumayan tinggi loh. kayaknya masuk water bath dulu deh. Gue nangkepnya masuk water bath dulu baru dimasukin bakterinya. Udah lu upload rekaman belum? Oh, Ini masih nge-record. ya udahlah. Kalau kayak gitulah. Apa mau dengerin dulu? Iya, stop. Boleh, Kita boleh. dulu share screen ya.